Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saraswati. Di sini saya akan membahas mengenai koordinasi, yaitu lanjutan dari materi yang sebelumnya yang sudah saya bahas, yaitu informasi. Oke, mari kita bahas bersama-sama mengenai koordinasi. Koordinasi itu sendiri biasanya dilakukan di antara instansi dan di dalam organisasi pemerintahan itu sendiri. Atau bisa koordinasi bisa dilakukan di dalam suatu kebijakan. Selanjutnya, koordinasi itu ada dua jenis, yaitu yang pertama koordinasi sejajar ke atas, atau bisa disebut dengan horizontal, yaitu penyelarasan kerjasama secara harmoni dan sinkron di antara lembaga-lembaga yang sederajat. Oke. Selanjutnya yang kedua, yaitu koordinasi atau subkoordinasi ke bawah, bisa disebut dengan koordinasi vertikal, yaitu penyelarasan kerjasama secara harmoni dan sinkron dari lembaga yang derajatnya lebih tinggi dengan lembaga yang derajatnya lebih rendah. Oke. Video kemarin saya membahas mengenai informasi kebijakan di dalam pencegahan stunting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai koordinasi di dalam kebijakan stunting. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, koordinasi yang dilakukan di dalam kebijakan pencegahan stunting, yaitu yang dilakukan oleh koordinator oleh Sekretariat Wakil Presiden atau Tim Nasional Percepatan Pencegahan Kemiskinan, yaitu yang pertama ini seperti tingkatan dari yang kepemimpinan presiden atau wakil presiden untuk pencegahan stunting, dengan memastikan bahwa visi, arahan, dan dukungan presiden dan wakil presiden tersosialisasi dengan baik dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan distribusi sumber daya yang tepat sasaran dan memadai di semua tingkat. Yang kedua itu ada kepemimpinan pemerintah daerah untuk pencegahan stunting dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggara kegiatan konvergensi pencegahan stunting berbasis hasil. Yang ketiga, kepemimpinan pemerintah desa untuk pencegahan stunting dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggara pencegahan stunting secara konvergen di tingkat desa. Yang keempat, pelibatan swasta, masyarakat madani, dan komunitas dengan memastikan keterlibatan mereka secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di masyarakat. Oke, selanjutnya ada struktur koordinasi. Itu yang pertama ada komite pengarah oleh ketuanya wakil presiden, wakil ketuanya menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selanjutnya ada komite pengendali, ketuanya deputi bidang dukungan kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan. Sekretariat Wakil Presiden, deputi bidang koordinasi peningkatan kesehatan, Kemenko PMK, dan deputi bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan, Bappenas. Anggotanya eselon 1 dari kementerian maupun lembaga terkait. Selanjutnya ada terakhir tim teknisnya. Tim teknis diketuai oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, dan Direktur SUPD 3 Kemendagri. Anggotanya eselon 2 dari kementerian maupun lembaga terkait. Oke, selanjutnya yang dikoordinator oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Strateginya yang pertama, kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran. Yang ketiga, advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan. Yang keempat, pengembangan kapasitas penyelenggara.
Selanjutnya yang dikoordinator oleh Menteri Bappenas dan Menteri strateginya itu ada yang pertama memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Yang kedua, memperbaiki desain dan pengelolaan program. Yang ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintah sampai desa. Oke. Selanjutnya ada sinergitas multi aktor dan peran stakeholder. Di sini ada seperti lingkaran yang saling berhubungan dan keterkaitan. Yang pertama ada lembaga sosial kemasyarakatan, selanjutnya ada berhubungan dengan dunia usaha, pengembangan produk dan program yang mendukung. Selanjutnya ada parlemen yang menjalankan fungsi legislatifnya. Selanjutnya ada badan-badan PBB memperluas dan mengembangkan kegiatan serta fasilitasi pemerintah untuk keberhasilan program. Oke. Selanjutnya ada pemerintah pusat dan daerah yang sebagai inisiator, fasilitator dan motivator. Selanjutnya ada organisasi profesi dan akademisi, yaitu sebagai think tank atau wadah pemikiran. Biasanya ini merujuk pada seperti penelitian, advokasi seperti itu. Selanjutnya ada mitra pembangunan, memperkuat inisiasi kolaborasi dan monef. Yang terakhir selanjutnya ada media massa. Di sini tuh untuk mempublikasikan informasi yang mendukung pembangunan kesehatan secara terus-menerus. Di sini saling berhubungan, saling keterkaitan. Oke, selanjutnya juga ada koordinasi di dalam konvergensi program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Untuk intervensi gizi spesifik itu ada di dalam perannya Kementerian Kesehatan. Itu di dalamnya ada suplementasi gizi makro dan mikro sampai dengan JKN ya. Selanjutnya ada enabling faktor. Di sini tuh enabling faktor tuh faktor kemungkinan atau pendukung sebagai di sini tuh ada poin penting untuk kesehatan, untuk keperluan kesehatan ya. Di sini ada Kemendagri, Kemendes, PDTT, selanjutnya ada Kementerian Keuangan. Oke. Selanjutnya Bappenas juga sebagai koordinator pelaksanaan teknis. Oke, di sini ada intervensi gizi sensitif. Ini terdiri dari kementerian. Oke. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menaungi PAUD. Kementerian PU dan PR menaungi air bersih dan sanitasi. Selanjutnya ada Kementerian Perindustrian, ini berperan di fortifikasi atau seperti penambahan gizi, seperti kayak tepung, penambahan zat besi. Selanjutnya ada yodium, penambahan di garam. Selanjutnya ada vitamin A di minyak goreng, seperti itu. Selanjutnya ada Kemtan, ini untuk menaungi ketahanan pangan. Selanjutnya ada Kementerian Sosial di bantuan pangan non tunai. Selanjutnya ada BPOM, ini di keamanan pangannya. Selanjutnya ada BKKBN, ini di kesehatan reproduksi bina keluarga balita. Selanjutnya ada Kemendak di kursus pranikah pendidikan gizi pemuka agama. Oke. Seperti itu kurang lebihnya koordinasi yang dilakukan di dalam pencegahan stunting. Sekian pembahasan kali ini, kita lanjutkan di video selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.